lillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dari ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Kita masih dalam bab ma jaa fi munkiril qadar. Bab tentang ancaman terhadap pengingkar takdir. Baik, kita akan bahas perkara yang disebut dengan maratibul qadar. Maratibul qadar atau dalam bahasa kita yaitu tingkatan-tingkatan takdir. Bukan tingkatan tahapan takdir ya. Maka tahapan takdir menurut Ahlus Sunnah terdiri atas 4 tahapan. Yang pertama adalah al-ilm. Kemudian tahapan kedua, tahapan ketiga, tahapan keempat al-ilm, kemudian al-kitabah, al-masyiah, kemudian al-khalq. Ilmu Allah, al-ilmu sabiq, azali, kemudian pencatatan, kemudian kehendak Allah, dan penciptaan. Maratib ini bukan artinya ilmu dulu, baru kitabah, baru masyiah, baru khalq. Tetapi ini maksudnya rangkaian. Makanya tahapan takdir atau rangkaian ya. Kalau kita bahasa lebih tepat, rangkaian terjadinya takdir ya. Karena namanya kehendak dan ilmu sama bersamaan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya boleh menganalogikan namanya takdir. Apa itu takdir sebenarnya sih? Takdir secara bahasa ya, al-qadar ya, atau at-takdir ya, secara bahasa ma'ruf yaitu mentakdir, yaitu merencanakan untuk menyusun, yaitu namanya takdir ya, yaitu penentuan ya, perencanaan ya, untuk untuk eksekusi ya. Ya kalau misalnya seorang arsitek ingin bangun rumah, dia mentakdir dulu, maksudnya dia perkirakan ini semua, dia catat semua RAB-nya, apanya segalanya, kemudian dia kerjakan. Itu namanya mentakdir sebelum eksekusi. Ya, itu kira-kira gambaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya, sebelum mentakdirkan, menciptakan semua yang terjadi dalam semesta, eksekusinya di penciptaan. Jadi kalau kita mau bahasa kita secara sederhana itu eksekusinya. Bahasa pendekatan saja, eksekusi yaitu penciptaan. Jadi sebagaimana seorang arsitek tatkala ingin mengeksekusi rencananya, dia buat perencanaan terlebih dahulu ya. Itu namanya dalam bahasa Arab namanya takdir. Dalam bahasa Arab namanya takdir ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tatkala ingin menciptakan semua yang terjadi di alam semesta, maka Allah sudah tahu terlebih dahulu apa yang hendak Dia ciptakan, disebut dengan ilmunya, ilmu Allah, ilmu sabiq, ilmu masa lalu, itu ilmu Allah azali. Ini banyak dalam Al-Qur'an. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, lita'lamu annallaha
ya'lamu ma fis samawati wal ard. Anna Allah bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu, ya, sebelumnya maupun sesudahnya, ya. Ya, kullu dzalika ma farratna fil kitabi min syai', ma farratna fil kitabi min syai', yaitu kami tidak melewatkan dalam catatan kami, ya, segala sesuatu, ya. Ini berkaitan dengan catatan, mohon maaf, ini masalah ilmu. Allah intinya berkaitan dengan ilmu seperti firman Allah juga, alam tara anna Allaha ya'lamu ma fis samawati ma fil ard. Ma yakunu min najwa min thalathatin min najwa, dan seterusnya, salatin illa huwa rabi wala khamsin illa sadisum wala adna min dhalik wala aktsara illa huwa ma'hum aina ma kanu thumma yunabbihum bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Nah, ilmu Allah azali, yaitu Allah tahu apa yang akan terjadi. Allah tahu apa yang, ya, telah terjadi. Allah tahu apa yang sedang terjadi. Allah tahu apa yang tidak terjadi. Seandainya terjadi bagaimana, Allah juga tahu. Seandainya terjadi, Allah pun tahu. Allah pun tahu hal itu. Kata Allah di dalam firman-Nya, walau ruddu la'adu lima nuhu an. Contoh, walau ruddu la'adu lima nuhu an, yaitu mereka hari kiamat, ya, mengatakan, ya Allah, kembalikanlah kami di dunia, kami akan taubat dan dengan. Kata Allah, walau ruddu, kalau mereka dikembalikan di dunia, la'adu lima nuhu an, mereka akan kembali lagi atas apa yang dilarang kepada mereka. Allah tahu seandainya dikembalikan akan jadi begini, ya. Walau kharaju fikum ma zadukum illa khabala, dalam ayat yang lain, walau kharaju fikum ma zadukum illa khabala, ya. Jadi itu orang munafik yang mereka ingin pura-pura, mereka mengatakan, kenapa kami tidak diajak perang, ya. Dan Allah membuat mereka tidak ikut berperang. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka berperang pun, ya, maka mereka tidak menambah kecuali hanya hanya kerusakan, ya. Dalam surat At-Taubah, ya, ayat 47, kata Allah Subhanahu wa taala, ini surat At-Taubah 47, ya. Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan. Ya, jadi Allah tahu. Ini surat At-Taubah 47. Banyak ayat seperti ini. Jadi Allah tahu seandainya yang tidak terjadi, seandainya terjadi bagaimana, Allah pun tahu. Baik, kita lanjutkan ini. Jadi kita tahu Allah Maha mengetahui segalanya. Ilmu Allah luas dan meliputi segalanya. Kemudian setelah itu Allah mencatat ilmu Allah tersebut tentang eksekusi yang akan Allah buat, ya. Dalam kitab namanya Lauhil Mahfuz, yaitu Allah catat ilmu yang berkaitan dengan eksekusi, ya,
yaitu penciptaan Allah, di Al-Lauhil Mahfuz. Firman-Nya misalnya apa namanya? Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, ya. Ini masalah takdir, ya. Ini di antara dalil, ya, Allah mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya sungguhnya kami itu segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Dengan perencanaan, kalau bahasa kita, perencanaan. Dengan perencanaan, ya. Sudah Allah rencanakan dan Allah jalankan, ya. Penentuan. Sungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Dalam surat Al-Qamar ini, ya. Taib. Ini contohnya, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, contohnya Allah berfirman, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang kami luputkan dalam catatan, semuanya telah tercatat. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu telah kami masukkan ke dalam imamin mubin, masih Lauhil Mahfuz. Contohnya lagi firman Allah, ma asaba min musibatin, dalam surat apa namanya, musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Ya, dalam surat Al-Hadid kata Allah, tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi, perhatikan, tidak satu musibah pun menimpa di bumi, wala fi anfusikum, atau menimpa diri kalian, illa fi kitabin, kecuali telah tercatat di Lauhil Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Sebelum kami mengeksekusinya, bahasa kita, bahasa agar mudah dipahami. Sebelum kami mengeksekusi terjadi di alam semesta, sudah tercatat semuanya di kitab tersebut. Mau musibah, mau apapun, sudah tercatat. Ini semua adalah tentang pencatatan. Kemudian dalam hadis kata Nabi SAW, awwalu ma khalaqallah al-qalam. Faqala lahu uktub. Qala wa madza aktub? Qala uktub ma huwa kain ila qiyamis saah. Kata Nabi SAW, yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah berkata kepada pena, tulislah. Pena bertanya, apa yang aku tulis ya Allah? Kata Allah, tulis semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Jelas ditulis di mana? Di Lauhil Mahfuz, ya. Di Lauhil Mahfuz. Kemudian juga hadis Nabi SAW, qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah telah mencatat
takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Sebelum 50.000 tahun Allah menciptakan langit dan bumi. Ini semua dalil dan masih banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya ilmu Allah azali ya, yang berkaitan dengan apa yang akan Allah ciptakan, semuanya Allah akan eksekusi, semuanya yang berkaitan dengan itu Allah catat ya. Makanya catatannya sampai terjadi pada hari kiamat ya. Ya, ini catat terjadi pada hari kiamat karena setelah hari kiamat di akhirat tanpa penghujung ya. Jadi dicatat apa yang terjadi sampai peristiwa hari kiamat, sampai surga dan neraka ya, semua dicatat di Lauhil Mahfuz, Lauhil Mahfuz. Orang bilang, "Ustaz, gimana cara catat di Lauhil Mahfuz?" Kejadian begitu banyak semua. Ya semuanya mudah sekarang, kita manusia yang ilmunya sangat cetak ini, lihat aja apa namanya, dengan adanya flash disk kecil aja sudah bisa menyimpan berapa puluh giga ya. Kemudian martabat berikutnya atau rangkaian berikutnya adalah al-masyiah ya. Al-masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya kita agak jauhkan. Al-masyiah apa maksudnya? Maksudnya adalah semua yang terjadi yang baik maupun yang buruk adalah kehendak Allah. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Benar, sederhana, Allah yang merencanakan, Allah yang mengeksekusi, tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Kalau ada yang keluar dari kehendak Allah, ternyata berarti perencanaannya nggak sesuai, berarti Allah tidak mampu dong. Berarti Allah salah mengeksekusi, ternyata ada yang keluar dari kehendak Allah. Ya, kalau orang bikin, ini logika sederhana, orang bikin rumah, kemudian sudah rencanakan, ternyata di tengah jalan tidak sesuai dengan dia kehendaki. Berarti luar dari kehendaknya, berarti dia bukan perencana yang baik. Ya. Adapun Allah ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta, sebaik-baik yang merencanakan, sebaik-baik yang mengetahui segalanya ya. Maupun yang semua yang terjadi, yang baik maupun yang buruk adalah kehendak Allah, tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Itu maksudnya al-masyiah. Allah berfirman, "Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Ini dalam dua ayat Allah berfirman ya, dan tidaklah kalian berkehendak kecuali di bawah kehendak Allah. Di sini ada poin yang sangat penting ya. Timbul pertanyaan ya. Pertanyaan yang sering ditanyakan. Apakah Allah menghendaki terjadinya keburukan atau takdir yang buruk? Ya, makanya di antara iman dengan takdir, antuk minabil qadari khairihi wa syarrihi ya. Kau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Jadi ada Allah menciptakan keburukan-keburukan di atas alam semesta ini. Contoh, Allah menciptakan iblis. Allah menciptakan syaitan. Iblis siapa yang ciptakan? Allah. Yang mengizinkan iblis untuk menggoda Adam siapa? Allah. Yang iblis minta ditangguhkan, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabbku, tangguhkanlah aku sampai hari kiamat. Qala innaka minal munzarin. Allah izinkan dia untuk mengganggu manusia. Allah izinkan dia untuk hidup. Bukankah ini keburukan? Kita bilang iya, itu keburukan. Timbul pertanyaan, apakah Allah menghendaki terjadi keburukan? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Bagaimana logikanya? Logika sesuatu itu
Ada yang dikehendaki secara zatnya. Ada yang dikehendaki terjadi karena ada perkara yang lain. Yang lain yang dikehendaki. Kalau bahasa istilahnya apa namanya, ma'urida li ghairihi, yaitu sesuatu yang dikehendaki karena yang lain. Ini contoh sederhana, misalnya sederhanalah. Kita contohkan seperti di dunia ini makan ya. Kita makan, makanan kita memang berkehendak secara sendiri, kita ingin makan makanan tersebut. Ingin makan enak, kita ingin makan tersebut. Tapi kalau kita bicara obat, ya kita nggak suka obat pahit, harus makan, kita nggak suka. Tapi kita makan obat itu kita nggak suka, tapi karena ada di balik kebaikan di balik obat ini, yaitu kesembuhan. Contoh seorang yang kena penyakit gula kemudian harus diamputasi. Amputasi keburukan, ya. Keburukan, tapi kita harus melakukan keburukan tersebut karena ada kebaikan di balik amputasi tadi. Seandainya tidak amputasi semakin parah. Semakin parah. Ya, sederhana sekarang kita ini aja. Kita sekarang mengalami ini untuk ukuran manusia. Sekarang kita mengalami masalah pandemi. Kita nggak ada yang ingin keluar, rawan keluar terkena penyakit, tapi harus keluar untuk berjalan ekonomi, mencari nafkah. Ya, ini contoh sesuatu yang kita tidak suka, tapi karena sesuatu yang lain yang kita sukai. Ya, jadi ada yang dikehendaki yang terjadi karena perkara yang lain yang dikehendaki. Ya, ini jadi demikian juga apa yang Allah kehendaki ada dua model. Ada yang Allah kehendaki secara zatnya, ada yang Allah kehendaki karena perkara yang Allah kehendaki. Contoh, kali ini misalnya ya adanya nabi. Ya, kalau ini contohnya adanya iblis. Allah menciptakan apa? Iblis. Iblis buruk, tetapi Allah mentakdirkan adanya iblis karena ada kebaikan di balik terjadinya iblis. Di antaranya apa? Di antaranya banyak kata para ulama, dengan adanya iblis ya, adanya surga dan neraka. Kalau nggak ada iblis nggak perlu ada, Allah tidak menciptakan dua hal yang berbeda. Di antaranya iblis ada namanya orang bertobat. Kalau nggak ada iblis siapa yang berdosa? Akan nampak sifat Ghafurur Rahim Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya iblis, seorang tahu imannya lemah, dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya iblis maka ada jihad fisabilillah. Allah tahu bahwasanya di sana ada hamba-hambanya yang rela mengorbankan nyawanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya iblis Allah bisa tunjukkan ada wali-wali Allah yang rela mengorbankan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua karena peran iblis. Iblis suatu yang buruk, tapi kalau mau direnungkan ada hikmah-hikmahnya. Ada hikmah-hikmahnya. Maka seorang merenungkan bahwasanya kehendak Allah ini yang disebut dengan apa namanya, kejadian yang buruk. Berarti kejadian buruk itu Allah kehendaki karena ada perkara lain di balik kejadian buruk tersebut. Contohnya adanya iblis, sederhana. Kalau iblis saja kita bisa melogikakan ada perkara baik di balik adanya iblis, ya. Maka apalagi perkara-perkara yang lain. Contoh Allah menciptakan keburukan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, contoh Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu." La'allahum yarji'un. Kata Allah, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Fasad, Allah tidak suka fasad. Wallahu la yuhibbul fasad. Dalam Al-Quran Allah tidak suka dengan kerusakan. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka dengan orang yang melakukan kerusakan. Tapi Allah tidak suka kerusakan, fasad. Ternyata Allah ciptakan fasad, keburukan. Kenapa Allah ciptakan bahkan al-fasadu fil barri wal bahri? Telah nampak kerusakan di daratan di lautan, kerusakan. Bencana alam kayak apa, kayak macam-macam kayak. Kenapa Allah ciptakan itu? Ada tujuannya. Bima kasabat aydin nas. Akibat ulah perbuatan mereka, dosa-dosa yang mereka lakukan, Allah ciptakan kerusakan di daratan dan di lautan. Untuk apa tujuannya? Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu, agar mereka merasakan akibat sebagian perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka sadar. Ini tujuannya, agar mereka sadar. Ya, perhatikan sini. Ini tujuan agar sadar. Ini kerusakan.
takdir buruk. Jadi ini contoh sederhana bahwasanya ada sesuatu yang buruk, yang dibalik itu ada yang Allah kehendaki. Sederhana seperti yang dilakukan oleh Khadir. Khadir ketemu anak kemudian dia penggal kepalanya, ya, dia perentari kepalanya mati. Tentunya perkara yang buruk, tapi ternyata ini anak bahaya, dia bisa menjerumuskan orang tuanya ke dalam kekufuran di kemudian hari. Maka Khadir pun membunuh anak tersebut. Ini contoh bahwasanya agar kita bisa berpikir ternyata kejadian-kejadian buruk yang Allah ciptakan ini ada hikmahnya di balik itu semua. Maka Allah menghendaki kebaikan dan Allah menghendaki keburukan. Tetapi perbuatan Allah tidak ada yang buruk. Perbuatan Allah menciptakan keburukan itu bukan keburukan. Saya ulangi. Yang Allah ciptakan adalah keburukan. Allah ciptakan keburukan, kebaikan. Allah ciptakan Nabi Muhammad SAW, menciptakan iblis. Tapi perbuatan Allah menciptakan iblis itu bukan keburukan, karena di balik penciptaan iblis ada maslahat-maslahat yang hikmah-hikmah yang luar biasa. Sama. Al-fasad buruk. Al-fasad buruk. Tapi Allah menciptakan kerusakan itu bukan keburukan. Perbuatan Allah menciptakan keburukan tadi karena ada maslahat itu agar orang-orang sadar. Ya, ini perkara penting karena Jabariyah dan Qadariyah tidak bisa memikirkannya. Jabariyah dan Qadariyah tidak bisa memikirkannya. Nanti akan kita bahas insyaallah kalau waktunya cukup. Baik. Selanjutnya al-khalq. Atau kita lanjutkan dulu. Dalam hal ini telah menyimpang dalam hal ini menyimpang dua kelompok. Berangkat dari satu kesalahan yang sama, yaitu apa? Allah ya hanya menyukai, menghendaki kebaikan. Perhatikan, kata mereka Allah hanya menghendaki kebaikan. Kalau kita tadi kita bilang yang baik, yang buruk semua kehendak Allah. Kita beriman dengan takdir. Yang baik dan buruk semua kehendak Allah. Allah mentakdirkan yang baik, Allah mentakdirkan yang buruk. Meskipun Allah mentakdirkan buruk tersebut juga kebaikan karena ada hikmah di baliknya. Tapi mereka tidak bisa merenungkan kecuali kata mereka Allah hanya menghendaki kebaikan, yaitu Allah hanya menghendaki apa yang Allah cintai. Sama dengan apa? Semua yang Allah kehendaki pasti Allah cintai. Ini logika mereka Jabari dan Qadariyah. Ini sudah kita bantah sejak awal. Tidak semua Allah menghendaki kebaikan. Ada keburukan yang Allah kehendaki demi kebaikan. Tidak semua yang Allah takdirkan Allah cintai. Ada keburukan yang Allah takdirkan. Karena di balik itu ada hikmah. Sudah kita jelaskan ini. Kemudian mereka bersimpang jalan. Lalu mereka bersimpang jalan. Muncullah dua kelompok, yang satu namanya Al-Jabariyah, yang satu namanya Al-Qadariyah. Al-Jabariyah bedanya dengan Qadariyah di sini apa? Al-Jabariyah ya menyatakan semua yang terjadi dicintai oleh Allah. Kaidahnya sama. Semua Allah tidak menciptakan kecuali yang dicintai oleh Allah. Berarti semua yang terjadi dicintai oleh Allah termasuk kemaksiatan. Ini Jabariyah yang gulat ya. Kemudian Qadariyah dia bilang ya di dunia ada terjadi kebaikan dan keburukan. Nah, keburukan terjadi bukan kehendak Allah.
karena Allah tidak mencintai keburukan. Perhatikan sini, Qadariyah, dia logika. Di dunia ada yang terjadi kebaikan dan keburukan. Nah, keburukan terjadi bukan kehendak Allah, karena Allah tidak mencintai keburukan. Terus kalau gitu pertanyaannya, keburukan kehendak siapa? Pertanyaan. Jika demikian, lantas keburukan siapa yang kehendaki? Siapa yang kehendaki? Siapa yang ciptakan? Eksekusi. Dari sinilah kenapa Qadariyah disebut dengan majusi hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Kenapa? Karena majusi itu dia menyembah Tuhan api dan Tuhan kegelapan. Dia menyembah Tuhan api, Tuhan terang, Tuhan kegelapan. Kata mereka, kebaikan-kebaikan diciptakan oleh Tuhan api, adapun keburukan-keburukan, maksiat, merajalela diciptakan oleh Tuhan kegelapan. Sehingga ada dua Tuhan, satu yang menghendaki kebaikan, Tuhan api, satu menghendaki keburukan, Tuhan kegelapan. Maka Qadariyah datang dalam hadisnya diperselisihkan, ada yang menghasankan, ada yang mendhaifkan. Nabi mengatakan, Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Ya, Qadariyah adalah majusinya umat ini. Kenapa? Karena dia mengatakan keburukan bukan kehendak Allah. Terus kalau keburukan bukan kehendak Allah, siapa yang ciptakan keburukan? Berarti ada sesuatu terjadi di alam semesta ini di luar kehendak Allah. Berarti ada Tuhan lain dong. Ini kelaziman dari hal tersebut. Ini karena tidak paham tentang ini. Taib Al-Jabariyah sebaliknya. Jabariyah kata dia, semua yang terjadi kehendak Allah. Berarti kalau semua yang terjadi kehendak Allah, berarti semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Langkah pertamanya dia berkata, semua yang terjadi kehendak Allah. Al-Jabariyah semua yang terjadi kehendak Allah dan semua yang terjadi dicintai oleh Allah. Kalau gitu semua keburukan dicintai oleh Allah. Termasuk kemaksiatan dan keburukan. Semuanya dicintai oleh Allah. Ini sebenarnya bantahan terhadap mereka sangat mudah. Kita bilang tidak semua yang Allah kehendaki Allah cintai. Kadang Allah menghendaki keburukan, ya. Allah menghendaki iblis, Allah ciptakan iblis, ya, karena ada hikmah-hikmah di balik itu. Taib. Yang ketiga, ya. Yang keempat, rangkaian yang keempat, ya. Yang keempat disebut dengan al-khalq. Al-khalq. Al-khalq maksudnya apa? Penciptaan. Kalau bahasa kita eksekusi, ya. Eksekusi dari perencanaan takdir itu namanya al-khalq. Apa yang dimaksud? Yaitu semua yang terjadi baik maupun buruk diciptakan oleh Allah. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari ciptaan Allah. Semua. Hatal kais wal ajz. Kullun biqadir, kata Ibnu Abbas, semua diciptakan dengan takdir Allah. Semua diciptakan dengan ciptaan Allah. Hatal kais wal ajz. Bahkan kecerdasan, kelemahan, semuanya. Iblis, Nabi Muhammad SAW, Iblis, Fir'aun, semua ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Enggak ada yang keluar dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan, kemaksiatan, keburukan orang ibadah, semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk perbuatan hamba.
Taib. Ini akan kita bahas insyaallah. Ya, waktunya cukup tidak? Hah? 5 menit lagi. Taib, silakan di foto. Taib, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan besok lagi. Saya terangkan secara ringkas ulang ya. Saya ulangi bahwasanya kita bicara takdir, takdir itu qadar, takdir secara bahasa Indonesia itu artinya penentuan perencanaan ya. Misalnya seorang ingin membuat baju, ya dia mentakdirkan dulu, oh, ini ukurannya sekian-sekian, potongannya sekian-sekian, itu namanya takdir. Bikin rumah, arsiteknya mentakdir dulu RAB-nya berapa, segala namanya takdir. Ya, kemudian sebelum Allah menciptakan ciptaan al-khalq namanya eksekusi ya. Penciptaan. Nah, Allah berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Semua yang terjadi dalam semesta ini, saya jalan ke depan, mundur ini semua sudah ditakdirkan. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya karena hebatnya Allah, ya tidak ada yang keluar dari perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, takdir tidak sempat rangkaian. 4 rangkaian ini bukan berarti urutan, tapi maksudnya takdir itu 4 rangkaian ini ya. Ilmu Allah azali. Allah mengetahui segala sesuatu. Lita'lamu anna Allah ya'lamu fis samawati wal ardi wa anna Allah bikulli syai'in alim. Agar kalian tahu Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalik wa la akthar illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbihum bima 'amilu yaumal qiyamah inna Allah bikulli syai'in alim. Kata Allah, tidakkah kau lihat Allah mengetahui apa yang langit dan di bumi? Kemudian Allah mengatakan, Inna Allah bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Allah tahu apa yang akan terjadi. Allah tahu apa yang telah terjadi. Allah tahu apa yang sedang terjadi. Allah tahu apa yang tidak terjadi. Seandainya terjadi, Allah tahu bagaimana hal tersebut. Contoh firman Allah, "Lau ruddu la adu liman hu'an." Seandainya mereka dikembalikan, mereka akan kembali sebagaimana yang mereka dilarang. Walau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Seorang munafik itu kalau keluar bersama kalian ikut perang, mereka tidak keluar ikut perang, tapi kalau mereka perang, apa yang akan terjadi? Akan terjadi buat kekacauan. Ini lau kharaju, mereka tidak ikut perang. Yang terjadi tidak ikut perang. Tapi kata Allah, seandainya mereka ikut perang, mereka hanya bikin kekacauan. Jadi, setelah itu Allah mencatat ilmu Allah tentang makhluk yang Allah rencanakan dalam catatan disebut Lauhil Mahfuz. Ya, Allah catat ilmu yang berkaitan eksekusi penciptaan tersebut dalam Lauhil Mahfuz. Ma faratna fil kitabi min syai', tidak ada satupun yang kami tinggalkan dalam Alkitab. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semua kami catat dalam Imam Mubin, itu Lauhil Mahfuz. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'ah. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada yang menimpa musibah, menimpa di atas muka bumi atau di jiwa kalian, diri kalian, kecuali telah tercatat di Lauhil Mahfuz sebelum kami mengeksekusinya, sebelum kami menciptakannya. Semua. Nabi bersabda, ya, pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Allah perintahkan, wahai pena, catat. Apa yang kami catat? Aku catat seluruh takdir yang terjadi sampai hari kiamat.
Taib, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama Allah ciptakan adalah pena, pena berkata, kemudian Allah berkata, tulis. Kata pena, apa yang aku tulis? Kata Allah, tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Nabi juga bersabda, sungguhnya Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Jadi pencatatan semua dicatat yang berkaitan dengan takdir yang untuk eksekusi. Kemudian masyiah, maksudnya semua ini berkaitan dengan ilmu, maksudnya al-masyiah berkaitan dengan ilmu. Semua yang terjadi di atas muka bumi ini, baik yang buruk, yang baik, semuanya sekehendak Allah. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Mata sya'una ila yasha'allahu rabbul alamin." Tidaklah kalian berkehendak. Manusia berkehendak banyak, ada berkehendak baik, ada berkehendak buruk, ada yang ingin bermaksiat, ada yang ingin berbuat baik, yang berbakti sama orang tua, ada yang ingin berzina, ada yang minum khamar. Bercampur antara kehendak kebaikan kau. Tapi kata Allah, "Mata sya'una," tidaklah kalian seluruh manusia berkehendak kecuali di bawah kehendak Allah, atas izin Allah Subhanahu. Tidak terjadi perzinahan kecuali atas kehendak Allah, sebagaimana tidak terjadi salat kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Timbul pertanyaan, apakah Allah menghendaki terjadi keburukan? Apakah terjadi kemaksiatan? Jawabannya iya. Logikanya sesuatu yang dikehendaki itu ada yang dikehendaki secara zatnya. Seperti saya tadi bilang, saya minum. Saya ingin minum. Ada yang dikehendaki bukan karena zatnya, tapi karena selainnya. Contohnya obat, contohnya amputasi. Saya tidak mau diamputasi, tapi ada orang terkena penyakit gula, dia harus diamputasi. Bukan amputasi dia tidak suka, karena tubuhnya jadi cacat. Tapi kalau tidak diamputasi, dia akan meninggal. Contoh nyata iblis. Iblis buruk atau tidak? Semua sepakat iblis buruk. Ya. Iblis yang bikin kita turun ke dunia ini, semuanya. Tetapi yang ciptakan iblis siapa? Allah. Apakah Allah tahu iblis akan bikin kurang ajar? Allah tahu. Iblis minta izin untuk ditunda kematiannya agar bisa menggoda Adam. Allah izinkan. Berarti Allah menghendaki iblis. Tapi berarti Allah menghendaki keburukan? Iya. Tetapi di balik keburukan ini ada kebaikan. Itu dengan ada iblis, ada hikmah-hikmah yang banyak. Ada orang bertobat, ada orang minta ampun, menangis kepada Allah, ada orang menangis itu dalam sujudnya. Kenapa? Gara-gara digoda iblis. Ada orang berjuang kemudian merelakan hartanya, bersedekah melawan godaan iblis, ya. Kemudian rela mati dalam jihad, ya. Kemudian ada namanya Nabi Musa alaihissalam, ada namanya Fir'aun, bagaimana Musa mendatangi Fir'aun. Kalau nggak ada iblis, semua cerita nggak ada, ya. Fir'aun juga tidak ada. Tidak ada surga, tidak ada neraka. Intinya di balik iblis ini banyak maslahat. Contoh, zaharul fasadu fil barri wal bahri. Allah menghendaki menciptakan keburukan. Keburukan ini ternyata tujuannya apa? Agar orang-orang sadar. Ya, ada dua kelompok yang menyimpang, Qadariyah dan Jabariyah, nanti ditonton kembali di YouTube. Kemudian yang terakhir, Allah mengeksekusi semua yang terjadi, baik yang buruk maupun yang baik, semua diciptakan Allah. Tidak ada satu pun yang keluar dari ciptaan Allah. Semua ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk perbuatan-perbuatan hamba. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi. Kita masih lanjut. Insyaallah kita mau daurah kitab tauhid sampai selesai karena tinggal 8 bab. Saya ingin kejar dalam pekan ini, mudah-mudahan bisa selesai. Cuma pembahasan takdir memang butuh waktu lama. Pada esok hari kita akan bahas firqah-firqah yang menyimpang tentang masalah takdir. Mereka itulah yang disebut dengan para pengingkar takdir. Ada yang buruk, ada yang parah, ada yang kurang parah. Insyaallah besok kita lanjutkan di waktu yang sama. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.